Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak dosen Aditya Pratama, SPD MPD. Pada kesempatan siang ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang saya buat, yaitu analisis pengendalian persediaan bahan baku kayu cempaka pada industri mebel dengan menggunakan metode EOKI. Nah, di sini dan saya sendiri nama Dwi Hidayat Zainuddin, NIM 21040200013, prodi atau kelas Teknik Industri Sore 1B. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di Sulawesi Utara, kontribusi sektor kehutanan terhadap kondisi perekonomian cukup memegang peranan penting, di mana sampai pada tahun 2009 sektor kehutanan masih memberikan kontribusi ekonomi untuk daerah Sulawesi Utara dengan PDRB sebesar 0,27%. Setelah tahun 2009, sektor kehutanan melalui produksi kayunya tidak lagi memberikan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Utara. Perkembangan PDRB sektor kehutanan 5 tahun terakhir sampai pada tahun 2011 terlihat semakin menurun, di mana pada tahun 2007 dengan distribusi presentasi PDRB sebesar 0,29%, pada tahun 2008 sebesar 0,8%, tahun 2009 sebesar 0,270%, tahun 2010 sebesar 0,24%, dan pada tahun 2011 sebesar 0,22%. Itu adalah data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. Bahan baku raw material merupakan prioritas utama dan sangat vital bagi suatu industri dalam proses produksinya. Hal ini menjadikan banyak perusahaan melakukan berbagai metode untuk mengelola persediaan bahan baku. Untuk melaksanakan pengadaan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi, perusahaan perlu mengadakan pembelian bahan baku. Prosedur dan cara pembelian bahan baku yang baik dan sesuai dengan kondisi perusahaan akan sangat menunjang kegiatan produksi. Maka dari itu, perusahaan harus menentukan jumlah bahan baku yang optimal dengan maksud agar jumlah pembelian dapat mencapai biaya persediaan minimum. Economic order quantity, yaitu suatu pendekatan matematik yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan dengan biaya persediaan yang meminimalkan. Di Sulawesi sendiri ada namanya industri yang bernama UD Batu Zaman, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1968. Bahan baku yang digunakan perusahaan ini adalah kayu. Perusahaan bisa menghasilkan berbagai jenis produk barang industri mebel seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, dan merupakan kebutuhan primer yang dikonsumsi masyarakat, terutama dalam rumah tangga, perkantoran, hotel, dan kos-kosan. Bahan baku kayu diperoleh dari tumpahan Kabupaten Minahasa. Bahan baku kayu digunakan UD Batu Zaman pada beberapa macam, yaitu kayu cempaka, kayu linggua, dan kayu nantu atau nyatok. Ketiga jenis kayu ini yang digunakan oleh PT UD Zaman. PT UD Zaman lebih condong menggunakan kayu cempaka, juga bagus dan sering digunakan oleh industri furniture ataupun dalam pembuatan rumah panggung. Selama ini, UD Batu Zaman dalam kebijaksanaannya, pengadaan bahan baku hanya berdasarkan pada pengalaman atau data-data dari masa lalu sebelum menerapkan manajemen atau analisis dengan menggunakan metode ekonomi order quantity dalam penanganan masalah pengendalian persediaan yang terjadi pada perusahaan UD Batu Zaman. Untuk itu, berdasarkan latar belakang, maka penelitian ingin membantu perusahaan dalam penanganan masalah pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan pendekatan metode ekonomi order quantity. Maka industri perkayuan harus dapat mempertahankan kondisi di mana bahan kayu tetap dalam kondisi yang stabil, khususnya dari segi jumlah, agar proses produksi dapat berlangsung secara berkesinambungan. Maka industri harus dapat memperkirakan seberapa besar kebutuhan bahan kayu yang diperlukan di masa yang akan datang. Untuk rumusan masalahnya berapa volume kayu cempaka
optimal yang dibutuhkan oleh UD Batu Zaman per periode tahun 2013. Berapa besar total biaya persediaan bahan baku kayu cempaka yang harus dikeluarkan oleh UD Batu Zaman periode tahun 2013? Kapankah waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali order point, reorder point bahan baku kayu cempaka oleh UD Batu Zaman per periode tahun 2013? Berapa besar persediaan pengamanan safety stock yang ideal yang harus disediakan oleh UD Batu Zaman per periode tahun 2013? Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis volume bahan baku kayu cempaka optimal yang dibutuhkan oleh UD Batu Zaman per periode tahun 2013. Yang kedua, untuk menganalisis total biaya persediaan bahan baku kayu cempaka yang harus dikeluarkan UD Batu Zaman per periode tahun 2013. Untuk menganalisis kapan akan dilakukan pemesanan kembali reorder point bahan baku kayu cempaka oleh UD Batu Zaman per periode tahun 2013. Yang keempat, untuk menganalisis jumlah persediaan pengamanan safety stock kayu cempaka yang harus disediakan oleh UD Batu Zaman per periode tahun 2013. Manfaat penelitian itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan mengenai sistem persediaan. Baik bagi akademi diharapkan dapat mengetahui prinsip dasar persediaan yang meliputi alur kegiatan mulai dari perencanaan, proses pengadaan dan pengawasan atau pengendalian proses pemesanan serta ketepatan waktu penerimaan. Yang ketiga, bagi perusahaan diharapkan dengan adanya peneliti ini dapat sebagai masukan perusahaan terkait dengan peningkatan kinerja perusahaan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses persediaan. Bagi pembaca dapat menjadi sumber informasi dan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya. Itu sekian dari presentasi saya tentang analisis pengendalian persediaan bahan baku kayu cempaka pada industri mebel dengan menggunakan metode ekonomi order quantity. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.